Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 28 Juli 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Ibrani, pasal yang keempat, ayat 9 dan ayat 10. Ibrani 4 ayat 9 dan ayat 10. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia bagaikan sebuah perjalanan yang panjang. Kita berhasil melewati perjalanan panjang itu karena Tuhan menolong kita. Kematian adalah juga bahagian tidak terpisahkan dari sebuah perjalanan hidup beriman. Kita berjalan langkah demi langkah dan menata hidup ini. Tetapi pada akhirnya, kita harus berhenti. Itulah kenyataan hidup. Entah cepat atau lambat, setiap orang yang lahir akan mati. Dan masing-masing akan tiba pada hari perhentian. Ibrani 4 ayat 9 ayat 10 ini berbicara tentang hari perhentian yang dijanjikan Allah bagi umatnya. Kata perhentian atau kata pausis yang dipakai di sini mempunyai 3 arti. Pertama, perhentian itu berarti damai dengan Allah. Setiap orang beriman merindukan kehidupan yang penuh dengan damai. Hidup menjadi berarti bila dalam hidup ini terpenuhi damai Allah. Kedua, kata perhentian berarti tanah yang dijanjikan. Bagi umat Israel yang pernah mengembara dan melintasi padang gurun, maka tanah yang dijanjikan itu sungguh merupakan perhentian dari Allah yang diidam-idamkan. Ketiga, perhentian Allah menunjuk pada hari perhentian ketika semua pekerjaan Allah telah dirampungkan seperti dalam kisah penciptaan. Lebih lanjut, Ibrani 4 ayat 9 dan 10 ini menjelaskan tentang perhentian yang disediakan bagi umat Allah. Bukan hanya sekedar istirahat fisik, tetapi juga istirahat rohani dalam iman kepada Kristus. Ayat ini menekankan bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus telah berhenti dari usaha menyelamatkan diri sendiri dan telah masuk ke dalam perhentian yang sejati, seperti Allah yang berhenti dari pekerjaannya setelah penciptaan. Dalam Ibrani 4 ayat 9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian,
suatu sabat bagi umat Allah. Ayat ini menegaskan bahwa ada perhentian yang dijanjikan bagi orang percaya, yang bukan hanya sekedar hari Sabat fisik, tetapi juga perhentian rohani dalam Kristus. Perhentian ini adalah hasil dari iman kepada Kristus yang membebaskan dari usaha terus-menerus untuk mencapai keselamatan melalui perbuatan. Ibrani 4 ayat 10 juga mengatakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ayat ini menggambarkan perhentian ini sebagai keadaan di mana orang percaya tidak lagi berusaha menyelamatkan diri sendiri melalui usaha keras, tetapi mempercayakan keselamatan kepada Kristus. Seperti Allah yang berhenti dari pekerjaannya setelah penciptaan, orang percaya yang beriman juga berhenti dari usaha menyelamatkan diri sendiri dan beristirahat dalam karya Kristus. Saudara-saudara kekasih, dengan singkat, nats ini mengingatkan kita semua bahwa ada tempat perhentian kekal bagi kita sebagai orang percaya, yaitu surga yang mulia. Sebab hidup di dunia ini hanya sementara. Untuk memasuki tempat perhentian yang kekal itu, iman kita lah yang harus tetap ada. Sebab kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan selama di dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada satu waktu perhentian yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.